あの、一緒に楽しもうよ。分かっていると思うんですけど。なめてんじゃねえぞこのデブ。Kali ini cuy, Mimin akan menceritakan sebuah anime yang masih hangat banget ini cuy. Anime yang selalu menjadi kesukaan Mimin banget nih. Apalagi kalau bukan anime isekai. Mana nih suaranya? Para manusia-manusia yang pengen masuk dunia isekai. Coba kasih sapaannya di kolom komentar lah. Hehe. Anime isekai kali ini berjudul Isekai The Cheat Skill Wu to the Wind Shita Orewa. Ceritanya cukup unik dan mudah dipahami cuy. Anime ini menceritakan tentang sosok anak yang memiliki tubuh yang bongsor. Bahkan ia juga kerap dibully oleh teman-temannya. Tidak hanya itu saja, bahkan ketika di rumah, dia juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari keluarganya. Jadi perlakukan seperti bukan bagian dari keluarga itu. Di dunia ini, dia hanya memiliki seorang kakek yang baik dan perhatian kepadanya. Akan tetapi, ia harus menerima hidup yang lebih pahit setelah ditinggalkan oleh kakeknya yang meninggal dunia. Kini hidupnya pun hanya seorang sebatang kara. Sampai tiba waktunya, dia menemukan sebuah ruangan rahasia di rumah peninggalan kakeknya. Hidupnya langsung berubah ketika dia menemukan ruangan tersebut dan memasuki sebuah pintu yang membawa dirinya ke dunia isekai. Pasti kalian sudah penasaran dengan alur ceritanya. Langsung saja kagak usah bertele-tele lagi cuy. Kita sikat saja ke inti ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu lah. Biar Mimin selalu bersemangat untuk menghibur kalian semuanya setiap harinya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seseorang yang sedang menceritakan kisah kepahitan yang dialami oleh dirinya sendiri. Ia kini sedang berjalan di sebuah gang. Secara tidak sengaja ia mendengar suara gadis yang sedang berteriak meminta tolong. Hana sudah selesai melihat yang buat pria ini berniat untuk membantunya setelah dikacangin beberapa saat. Mereka pun akhirnya menyadari kedatangan sosok pria gendut sekaligus MC dari anime ini. Gadis itu hanya bisa terdiam memandangi sosok pria yang menyelamatkannya itu. Meski pria gendut itu memiliki keberanian dan kebaikan. Akan tetapi ujung-ujungnya dia hanya bisa jadi samsak dari pria berancalan itu saja. 一緒に楽しもうよ。分かっていると思うんですけど。なめてんじゃねえぞこのデブ。Ia dipukuli hingga terkapar dan tidak berdaya. Beruntungnya polisi datang dan membuat para berandalan tadi langsung bubar. Gadis yang sudah diselamatkan tadi nampak mencoba untuk mendatangi si gendut. Ia kemudian mencoba membantu si gendut yang menyelamatkannya itu. Namun pria itu merasa tidak memerlukan bantuannya dan langsung pergi begitu saja. Si gadis yang kawai itu hanya bisa mendatangi kepergian sang pahlawan yang telah menyelamatkan barusan. Oh ya cuy, Mimin lupa ngenalin siapa si pria gendut sekaligus MC kita di anime ini, yang adalah Tenjo Yuya. Ya, kini dia sedang berjalan sambil mengingat ucapan dari kakeknya. Sedari kecil dirinya terus dibully habis-habisan. Bahkan tidak hanya di sekolah. Kedua orang tuanya pun juga membencinya. Kedua adiknya juga tidak menganggapnya sebagai manusia. Hanya karena mereka terlahir dengan good looking. Sang ibu bahkan akan sangat marah ketika pakaiannya dicampurkan dengan pakaian keluarganya. Ia tinggal di sana namun bagaikan orang asing. Di dunia ini dia hanya memiliki seseorang kakek yang nampak memperdulikannya. Bahkan sang kakek selalu mengajarinya tentang mereka yang harus bersikap baik kepada orang yang membutuhkan. Meski terkadang itu membutuhkan keberanian yang lebih untuk melakukannya. Setibanya di depan rumah, Yuya mendapati pintu rumahnya yang bertuliskan kata-kata kasar dan hinaan. Dirinya juga tahu tampang buruknya itu memang dirasa telah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ketika Yuya sedang rebahan dan meratapi nasibnya, dirinya teringat pesan dari sang kakek yang menyuruhnya untuk tidak menyerah apapun keadaannya. Kakeknya selalu mengajarkan bahwa dengan memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Akan tetapi setelah kakeknya meninggal, Yuya hanya bisa menangis kepergian kakeknya.
Parahnya lagi, setelah kakeknya wafat, kedua orang tuanya juga hendak merebut harta warisan berupa rumah dari kakeknya untuk Yuya. Sang kakek yang sudah memprediksikan ini, untungnya dia sudah mengatur semua secara terperinci. Hal itu membuat kedua orang tua Yuya akhirnya pergi mentelantarkannya sendirian. Demi bisa menyambung hidup sebagai solo player, Yuya harus bekerja paruh waktu setiap hari. Scene lalu berganti dengan diperlihatkannya upacara kelulusan SMP-nya. Bukannya senang dan bahagia, Yuya malah mendapati cacian dan bulian yang mengharuskannya kabur dari sana. Namun dirinya malah kembali dibully oleh para preman di sekolahannya itu. Di tengah itu semua, kedua adiknya malah nampak bahagia melihat sang kakak yang dibully tanpa henti oleh orang-orang. Karena kejadian tadi, Yuya jadi terlambat bekerja paruh waktu dan membuatnya dipecat dari sana. Ternyata Yuya setiap hari hanya bisa makan segelas cup ramen untuk makan malamnya. Rasa kesedihan nampak terlihat dari raut wajahnya itu. Di sana ia sangat bercermin, kesedihan yang tidak terbendung pun membuatnya menangis. Ia bahkan melampiaskan ke cermin yang ada di hadapannya itu. Hal itu membuat tangannya sampai berdarah. Tidak lama kemudian, Yuya yang mengejar tembok di sebelah cermin, dia malah mendapati ruangan tersembunyi milik sang kakek di balik tembok itu. Ia pun terkejut karena melihat sebuah ruangan yang penuh dengan benda-benda aneh. Ia menduga itu semua milik sang kakek yang sering berkeliling dunia dan mengoleksi barang-barang antik. Kemudian Yuya mendapati sebuah pintu aneh di sana dan memutuskan untuk memasukinya. Namun ia dibuat kaget setelah mendapati sebuah status window seperti di dalam game. Di sana diperlihatkan skill dan gelar yang baru saja ia dapatkan. Yuya makin dibuat terkejut setelah mengetahui dirinya sedang berada di isekai. Dirinya penasaran dengan pintu misterius itu. Ia pun kemudian diberikan penjelasan lewat skill penilaian miliknya. Yang mana pintu itu adalah penghubung antara bumi dan dunia isekai. Tidak hanya itu, bahkan window itu juga memberikan penjelasan tentang gelar dan skillnya. Akhirnya diketahuilah kalau Yuya ini memiliki skill konferensi uang. Ia merasa itu seperti di dalam game. Singkat cerita, setelah cukup memahami sistem window isekainya itu, akhirnya ia percaya bahwa dirinya telah berada di isekai. Karena dirinya merasakan vibes yang sangat berbeda dari dunianya sebelumnya. Dirinya kemudian mendapati selembar kertas yang berada di atas meja. Meski awalnya Yuya tidak bisa membacanya, namun karena diri mereka memiliki skill translate, dirinya jadi bisa membaca isi surat itu dan rupanya surat itu adalah surat warisan buat siapapun yang menemukan tempat itu. Maka orang tersebut akan mendapatkan seluruh benda miliknya. Dengan kata lain, Yuya telah mewarisi semua aset yang telah dimiliki orang tersebut. Bahkan hebatnya, setelah tempat itu diwarisi olehnya, tak akan ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam wilayah itu tanpa seizin pemiliknya. Setelah itu Yuya terlihat mengambil sebuah pedang hitam pekat. Di sana juga disebutkan kalau pedang itu adalah pedang dari segala pedang yang memiliki ujung yang teramat sangat tajam. Yuya kemudian memberanikan diri untuk keluar rumah. Lagi-lagi dia dibuat kagum dengan seluruh kawasan yang ada di sekitar rumahnya. Di sana bukan ada pagar pembatas yang merupakan properti pemilik rumah. Mengetahui hal tersebut, Yuya memanfaatkannya untuk mencoba pedangnya itu. Hanya dengan sekali ayunan pedang secara sembarangan, ia telah mendapatkan sebuah skill berpedang. Setelah memahami konsep mendapatkan skill di sana, Yuya pun mencoba untuk senjata yang lainnya. Setelah puas dengan semua senjata itu, Yuya lagi-lagi dibuat terkejut karena dirinya telah mendapatkan skill bela diri dan telah mencapai puncak semua jenis seni bertempur. Saat ia sedang memasukkan semua senjatanya tadi ke dalam item boxnya, secara tiba-tiba ada yang mencoba untuk menerobos propertinya. Meski begitu, Yuya tetap dibuat ketakutan, karena itu adalah seekor Bloody Ogre berlevel 300. Setelah cukup lama, ia memberanikan diri untuk mencoba melemparkan tombak miliknya. Setelah mengambil kuda-kuda untuk melemparnya, kemudian dengan sekali lemparan tombaknya, ia langsung mampu menembus Bloody Ogre dengan level tertinggi seperti itu. Ia merasa syok setelah mengalahkan seekor monster tadi. Kemudian dia mencoba untuk mendatangi jasad Bloody Ogre itu. Hal itu karena dia melihat Bloody Ogre tadi berubah menjadi cahaya putih kemerahan.
Bahkan secara bersamaan, dengan itu level dan juga status Yuya tadinya hanya bernilai 1 poin, kini memiliki level 100. Bahkan BP-nya kini sudah mencapai 10.000 poin. Setelahnya Yuya yang mendapati beberapa item dari monster tadi, mulai dari material mentah hingga beberapa perlengkapan dengan nama dan status overpower di dalamnya. Setelah selesai dengan semua urusan itu, Yuya sudah merasa capek dan berniat untuk kembali. Namun sebelum kembali, skill convertnya aktif dan meminta persetujuan. Setelah disetujui, kemudian muncullah uang sebesar 15 juta yen secara tiba-tiba. Setelah tertidur, sekujur tubuhnya merasakan sakit yang sangat besar. Akan tetapi kita semua dibuat terkejut karena Yuya si anak gendut tadi berubah menjadi cowok roti sobek. Tidak hanya Yuya sendiri yang juga merasakan keanehan karena tubuhnya yang dirasa sangat ramping hanya dalam 1 malam saja. Namun Yuya tidak bisa bercermin karena cerminnya itu telah ia pecahkan sebelumnya. Karena semua pakaiannya tidak ada yang pas. Yuya memutuskan untuk memakai pakaian dari sang pemilik sebelumnya yang bernama Mahardika, yang mendapati banyak tanaman overpower di sana. Tanaman herbal pemulihan total di mana tubuh yang terpotong sekalipun bisa beregenerasi jika mengkonsumsi tanaman itu. Tidak hanya tanaman herbal, ada juga tanaman tomat yang bisa meningkatkan daya serang dan juga ada absolut yang bisa meningkatkan defense. Ada juga daikon kearifan yang bisa meningkatkan intelligence dan kentang yang bisa meningkatkan kelincahan. Beberapa saat kemudian Yuya yang mulai terbiasa dengan semua monster di sana, ia dapat dengan mudahnya membunuh seekor monster berlevel tinggi. Lagi-lagi Yuya memperoleh drop item. Bahkan monster itu telah menjatuhkan sebuah kalung yang merupakan item langka. Setelah memakai item langka yang bernama kalung bulan hitam, Yuya pun mendapatkan skill deteksi secara instan. Setelah itu Yuya memutuskan untuk membeli seragam sekolah yang baru. Berkat dunia itulah, rasa takut Yuya di sekolah menjadi jauh lebih daripada sebelumnya. Di tengah Yuya yang sedang patroli di pinggir pagar, kali ini Yuya terlihat sudah sangat biasa menghadapi para monster. Bahkan Yuya terlihat sama sekali tidak takut dengan goblin elit yang menyerangnya itu. Singkat cerita, Yuya akhirnya menyadari bahwa level itu sudah tidak bisa naik lagi. Keesokan harinya, di sekolahan semua orang di sana, mau itu laki-laki ataupun perempuan, semuanya memandanginya. Siapakah sosok di balik cowok tampan itu? Mereka hanya bisa memandangi Yuya dari kejauhan. Setibanya di kelas, Yuya yang duduk di bangkunya, dia dihampiri oleh para preman yang selalu membulinya. Semua orang mengira cowok tampan itu adalah murid pindahan. Namun setelah itu ia memberitahukan kebenarannya. Secara tiba-tiba mereka semua nampak tidak percaya dengan fakta yang diucapkan oleh Yuya barusan. Hal itu tentu saja membuat dia menjadi kebingungan dibuatnya. Ia kemudian berlari ke toilet, kemudian ketika sedang ngaca ia dibuat sangat terkejut karena perubahan dari tubuhnya itu sendiri. Scene lalu berganti dengan menampilkan seorang gadis yang datang menemui Yuya. Setelah memandangi Yuya, cewek itu mempertanyakan Yuya yang terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Yuya agak terkejut karena merasa dirinya ini tidak mengenal gadis itu. Melihat reaksi Yuya, si gadis cantik dan kawa itu tertawa. Ia kemudian memberitahukan bahwa dirinya adalah gadis yang diselamatkan olehnya sebelum di gang. Yuya yang mendengar hal itu sontak saja terkejut dan baru mengingatnya. Saat itu juga dirinya kemudian bertanya dari mana gadis itu tahu tentang namanya. Gadis itu kemudian meminta maaf karena telah lancang, di mana dirinya rupanya telah menyelidiki Yuya hanya karena berterima kasih kepadanya. Demi bisa membayar rasa terima kasihnya itu, sang gadis kawai mengajak Yuya untuk bersekolah di Akademi Osei. Mendengarnya tentu saja langsung membuat dia terkejut, karena akademi itu dikenal sebagai Akademi Super Elia. Setelah beberapa saat akhirnya kita mengetahui nama dari gadis itu adalah Hojo Kaori. Dirinya adalah dewan siswa sekaligus putri dari kepala sekolah akademi itu. Pelayannya juga memberitahukan ayah Kaori yang langsung berniat mengundangnya masuk ke akademinya. Setelah mendengar putrinya yang diselamatkan oleh Yuya, mendengar yang membuat ia merasa tidak pantas karena prestasi yang ia miliki dirasa kurang. Kemudian, kedua adik laknatnya Yuya malah seenak jidatnya menawarkan diri untuk menggantikan Yuya di sana. Kaori merasa tidak senang dan langsung menolak mereka. Hal itu membuat mereka terdiam dan ternyata Kaori juga yang telah menyelidiki perilaku mereka yang hanya berdua, yang seringkali membuli Yuya. Mengetahui alasan dari Yuya, Kaori kemudian menanggapi ucapan Yuya soal pantas atau tidaknya dirinya.
Karena akademi ini lebih menghargai nilai kemanusiaan daripada prestasi. Setelah cukup banyak obrolan, pelayan Kaori menyarankannya supaya mengajak Yuya ke akademi langsung. Kedua adik laknatnya yang tertunduk lemas tadi bukannya menyesali apa yang telah mereka perbuat. Ucapan Kaori tadi malah buat kedua anak laknat ini merasa dendam kepadanya. Setibanya di akademi, ternyata suasana sekolah itu sangat damai dan juga tentram. Di sana para siswa aktif dan persaingan sehat. Shin kemudian berpindah di ruangan kepala sekolah. Kini Yuya tengah berhadapan dengan kepala sekolah yang bernama Hojo Tsukasa. Tsukasa kemudian menundukkan kepalanya yang berniat untuk berterima kasih kepada Yuya karena telah menyelamatkan putrinya. Singkat waktu, setelah cukup banyak pujian dari Kaori dan ayahnya, mereka pun langsung masuk ke inti pembicaraan. Pak Tsukasa tidak ingin dia bersekolah di akademinya. Namun Pak Tsukasa bertanya pendapat Yuya terlebih dahulu. Karena jasa yang diberikan oleh Yuya pada putrinya itu. Yuya bahkan tidak perlu memikirkan soal SPP dan lain sebagainya. Setelah ia berkata dirinya tidak pantas bersekolah di tempat orang jenius. Hal itu buat Pak Tsukasa bertanya definisi jenius kepadanya. Yuya berkata orang yang bisa segalanya. Namun menurut Pak Tsukasa, orang jenius adalah orang yang hebat dalam satu bidang. Ia dapat menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat. Di mana tanpa kelebihan itu, orang jenius dirasa sama saja seperti kebanyakan orang biasa. Setelah cukup banyak obrolan, Yuya dibuat terkejut dengan ucapan Pak Tsukasa yang berkata generasi muda seperti ia sepintas teringat akan kakeknya, yang juga sering memberinya motivasi. Yuya harus mencoba berbagai macam hal dan bersenang-senang. Pak Tsukasa juga menasihati Yuya untuk menghadapi dirinya sendiri secara perlahan. Pak Tsukasa juga saat ini menyarankannya supaya Yuya mengambil trial 1 hari. Tidak berselang lama, datanglah orang yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Bu Sawada. Bu gurunya juga nampak sangat cantik dan energik. Pak Tsukasa kemudian memberitahukan kepada Yuya akan mengikuti pelajaran di kelasnya. Bu Sawada adalah orang yang cukup berpengaruh dalam dunia sains. Sekaligus guru yang sangat populer di kalangan para siswa. Singkat waktu meski merasa sangat gugup. Namun karena ucapan Pak Tsukasa tadi, Yuya akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam kelas. Setelah memperkenalkan diri, karena tidak ada tanggapan dari semua murid, hal itu membuat Yuya mengira semua orang tidak menyukainya. Saking gugupnya Yuya, ia merasa dirinya akan menangis dan negative thinking. Akan tetapi ternyata ia salah besar. Karena semua murid merasa kalau Yuya ini sangat ganteng. Bu Sawada langsung meminta Yuya untuk segera duduk. Setelah itu karena pelajaran dimulai dengan membuka buku, hal itu membuat Sawada Sensei meminta gadis bernama Yudo untuk berbagi buku dengan Yuya. Yuya tidak pernah menjalani kehidupan seperti itu. Membuat dirinya merasa sangat bahagia saat ini. Di jam istirahat, teman-teman kelasnya membuatnya gugup. Namun tidak lama berselang, seseorang siswa datang dan menenangkan semua temannya itu. Karena takut akan mengganggu kenyamanan Yuya. Nama dari siswa itu adalah Iganashi Ryo. Ryo kemudian mengajak Yuya untuk pergi ke kafetaria bersamanya. Setibanya di sana, Yuya dibuat terkejut karena semua makanan di sana hanya dihargai seharga 1 koin saja. Setelah memesan menu makan siang, seorang siswa lain bernama Shingo nampak mengajak Yuya dan juga Ryo untuk makan bersama dengannya. Mendengar obrolan Ryo dan Shingo, hal itu membuat ia terkejut. Karena mereka berdua yang sangat baik kepadanya. Yuya mengira semua tatapan itu karena seragam yang berbeda. Namun Ryo memberitahukan itu karena wajah Yuya yang dirasa sangat tampan oleh mereka. Singkat cerita, setelah melalui trial 1 hari bersekolah di Akademi Osei, rasa bahagia dengan semua hal yang baru saja ia alami dan semua murid yang terlihat sangat senang. Ditambah Yuya yang berkata dalam hati bahwa semua orang di sana telah memperlakukannya seperti manusia. Pak Tsukasa kemudian menanyakan pendapat Yuya tentang sekolahnya Yuya itu. Namun karena masih ragu, hal itu membuat Pak Tsukasa mencoba meyakinkan bahwa Yuya dirasa sangat pantas untuk bersekolah di sana. Setelah selesai dengan Pak Kepala Sekolah, ternyata Yuya telah ditunggu oleh Kaori. Ia sangat lega dan juga bahagia karena Yuya memberitahukan dirinya yang sudah memutuskan untuk bersekolah di sana. Setelah itu Yuya mengajaknya untuk jalan-jalan dengan temannya di sana. Namun ternyata Kaori sangat jarang menghabiskan waktu dengan temannya. Karena kebanyakan teman-teman itu sungkan terhadapnya. Karena latar belakang keluarganya dan juga karena dirinya itu adalah seorang putri kepala sekolah mereka.
Yuya mengganti topiknya dengan mengajak Kaori untuk makan kripes bersama. Ketika mereka sedang menikmati kripes bersama, beberapa orang mulai melirik ke arah mereka berdua. Kaori merasa bahagia hanya karena makan kripes bersama Yuya. Namun Yuya malah ingin mencicipi semua menu kripes di sana. Akan tetapi Yuya takut jika dirinya akan kembali gendut karena kebanyakan makan. Yuya pun kemudian bertanya cara Kaori yang bisa langsung menyadari dirinya. Cara penampilannya yang dirasa cukup berubah. Dengan santuinya, Kaori memberitahukan dirinya langsung mengetahui kalau itu adalah Yuya hanya dari tatapan matanya saja. Di mana Kaori menganggap tatapan mata Yuya dirasa sangat tulus dan sangat baik baginya. Namun tiba-tiba Kaori ngambek. Karena meski mereka sudah cukup dekat, Yuya masih memanggilnya dengan nama keluarganya. Rupanya Kaori ingin dipanggil dengan nama depannya. Meskipun malu, namun Yuya beranikan diri untuk melakukannya. Kemudian Kaori menawarkan kripsnya kepada Yuya, supaya Yuya bisa mengetahui rasanya juga. Kaori bertanya padanya, meski awalnya tidak peka, namun dirinya baru menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Biar impas, Yuya juga dapat menyuapi kripsnya pada Kaori. Ternyata semua tatapan yang tertuju pada mereka dari tadi karena mereka sangat menyukai adegan romantis antara Yuya dan Kaori. Singkat cerita, sekembalinya dari akademi, dirinya langsung disambut oleh slime kopi yang seperti sebelumnya. Hal itu membuat Yuya memutuskan untuk keluar dari zona amannya dan berniat untuk mencari monster kuat di dalam hutan. Namun, baru saja mengalahkan kaki di luar, Yuya langsung mendengar suara teriakan dari banyak orang. Hal itu sontak saja membuatnya auto menyiapkan tombaknya dan bergegas menuju sumber suara. Ternyata benar saja, Yuya mendapatkan cukup banyak mayat di sekitar sana. Bahkan terlihat ada goblin yang hendak menyerang seorang gadis. Rupanya goblin itu berlevel 200. Tidak bisa membiarkan seorang gadis terluka lebih parah. Ia pun berniat menghabisi monster tersebut. Mengira semua sudah beres, dirinya pun terkejut karena terdapat banyak manusia di isekai. Gadis itu kemudian memperingati Yuya karena ternyata Yuya kurang pengalaman. Hal itu membuat dia agak kewalahan. Namun dirinya masih belum menyerah dan merasa masih punya keunggulan dirinya. Kemudian Yuya melesat maju untuk membasmi goblin general itu. Akhirnya Yuya berhasil memenangkan adu mekanik yang cukup sengit itu. Yuya kemudian menghampiri gadis yang terlihat seperti tuan putri tersebut. Namun karena sudah tidak kuat lagi, gadis itu pun auto pingsan. Ternyata ada banyak sekali orang yang mencari keberadaan putri itu. Diketahui kalau putri itu bernama Putri Lexia. Mendengar banyak orang yang mendekat, hal itu membuat dia menggunakan skill animasi yang dapat menyamarkan dirinya selayaknya bunglon. Pada akhirnya, Putri Lexia berhasil diselamatkan oleh regu penyelamat mereka. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy.